warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, anak kelas 1. Gimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan memberi materi tentang jurus pertama, yaitu mengembangkan potensi diri. Nanti kamu akan mengetahui, mengikuti tes tentang gaya belajar, ada kemampuan, dan juga ada bakat dan minat. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita simak bersama-sama nyanyi yang ada di depan ini. Silakan semua ibu berdiri dulu dan ikuti nyanyinya. Kita bernyanyi bersama. Ya. Tentang tes gaya belajar. Kamu sudah tahu ada ibu semuanya tes gaya belajar kamu? Belum? Belum. Sudah fokus semuanya? Nah, untuk lebih fokusnya kita adakan tes breaking dulu. Tepuk fokus, semuanya berdiri kembali. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Nah, baiklah ibu semuanya. Masing-masing di atas meja kamu sudah ada produk. Nah, silakan kamu ketik di Google-nya Aku Pintar. Silakan. Sudah nampak? Sudah. Setelah Aku Pintar, kamu ambil tes gaya belajar. Sudah ketemu tes gaya belajarnya? Nah, kalau sudah, mari kamu masuk ke tesnya. Ikuti tesnya. Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Nah, silakan. Nah, baik anak-anak semuanya. Apakah tesnya sudah selesai? Nah, bagus. Jadi kamu sudah tahu tentang gaya belajar kamu, kemampuan kamu, dan juga mungkin ada anak ibu tadi yang sudah selesai tujuannya dilanjutkan dengan tes kepribadian atau penjurusan. Nah, mengenai tes kemampuan, siapa yang sudah siap hasil tes kemampuannya tadi? Alif, silakan. Apa tes kemampuan yang kamu, Alif? Ya, apa keterangannya, Alif? Kemampuan seseorang dalam mengolah data menggunakan dari penulisan maupun dibutuhkan. Ya, bagus. Siapa lagi yang sudah selesai tes kemampuannya? Karla, silakan Karla. Ya, apa itu Karla? Logika, matematik, dan kinesis. Silakan, apa maksudnya? Ada keterangan yang di bawah. Dilanjutkan ke bawah biasanya. Logika, kamu bisa menalarkan sesuatu. Matematik, di bidang matematik, dan kinestetik, kamu itu lebih suka bekerja daripada mendengar saja. Apa yang kamu dengar, kamu langsung bisa praktek. Ada anak ibu lagi yang bisa mengungkapkan apa tes kemampuannya selain Karla dan Alif? Desti, apa tes kemampuannya Ades? Sudah? Apa? Matematika. Siapa lagi? Vicky? Nabil? Rafa? Interpersonal. Nah, baiklah ibu semuanya, hasil tes ini nantinya bisa kamu praktekkan sendiri di lapangan. Dan mari kita lihat dulu ke depan. Jadi itu semua adalah potensi kamu. Nah, apa itu inteligensi? Perhatikan ke depan ya nak, tinggalkan dulu laptopnya. Sesuatu apabila disebut kecerdasan jika perilaku itu berulang-ulang. Yang kedua, kreativitas dan bisa memecahkan masalah. Nah, ini tadi tes
yaitu tes mengenali gaya belajar. Tadi kamu mungkin sudah melakukan tes gaya belajar. Kamu lihat ke depan. Apa itu gaya belajar? Yang pertama, gaya belajar visual. Nah, silakan Alif, apa itu gaya belajar visual? Silakan kamu bacakan. Nah, Alif. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat terkait. Pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi, atau slide presentasi saat memahami pelajaran cenderung dibayangkan dalam pikirannya. Nah, itu yang gaya belajar visual. Lanjut, yang kedua ada juga namanya gaya belajar auditori. Silakan Indra dibaca apa itu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah belajar lebih paham ketika informasi disampaikan secara lisan mendengarkan penjelasan atau mendengar secara utuh, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengulang. Ya, bagus. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Silakan Nabila, apa itu gaya belajar kinestetik? Nampak Gil? Pinky? Ya, silakan. Gaya Baca. belajar kinestetik. Satu, belajar lebih efektif dengan menghitung, bergerak atau melakukan secara langsung, buka praktek, eksperimen atau aktivitas riset. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, bagus. Nah, masing-masing anak ibu sudah menentukan gaya belajarnya. Nah, kalau gaya belajar visual, strategi pembelajaran yang efektif adalah menggunakan gambar, foto, peta, konsep, dan video. Itu orang yang gaya belajar visual. Kalau misalnya gaya belajar auditori, strategi pembelajaran yang efektif adalah diskusi dan tanya jawab. Setelah itu kembali materi dengan kata-kata sendiri, menyimpulkan dengan kata-kata sendiri. Kalau gaya belajar kinestetik, strategi pembelajaran yang efektif adalah menggunakan permainan, simulasi. Nah, gaya belajar kinestetik ini lebih cenderung suka kepada praktek. Ada pertanyaan anak ibu? Paham semuanya? Nah, setelah melakukan tes gaya belajar, kita lanjutkan dengan kecerdasan kemampuan kamu. Seperti Alif tadi, ada 9 jenis kecerdasannya. Nah, kalau Alif tadi apa kecerdasannya? Linguistik, matematika, logika. Ada tadi kecerdasan interpersonal, siapa tadi? Nah, ini lihat di depan ya, Ocha. Bisa Ocha baca? Kecerdasan interpersonal. Berkomunikasi secara verbal, bisa? Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Yang di atas. Oh, yang di atas. Ocha tadi kecerdasan interpersonal. Nah, apa maksudnya? Berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi. Verbal melihat situasi sendiri, Ya. Perspektif yang berbeda menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Ya. Selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Nah, jadi bisa kamu praktekkan nantinya. Nah, ini jenis-jenis kecerdasan kemampuan. Nah, mengenai potensi diri, ada yang sudah melakukan tesnya tadi? Nah, ada tipe kepribadian. Nanti bisa kamu lanjutkan. Ada yang sudah tes kepribadian tadi? Nah,
Tes kepribadian misalnya realistik, investigatif, Ale? Ale? Dominan, sedih. Din? Ada? Nomor berapa? Tidak ada. Nah, ini rencana Karepo. Yang mana ada di depan? Nah, ini tes karir dan juga ada tes kepribadiannya. Nah, mungkin tes ini bisa kamu lakukan nantinya di rumah ya nak, supaya kamu tahu apa gaya belajarnya, apa kemampuannya, dan apa kepribadiannya. Nah, menyambungkan ketiganya. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan dengan masing-masing kamu membuat di kertas satu lembar apa rencana karir kamu masa depannya. Nah, misalnya dengan gaya belajar kamu audiologi atau gaya belajar kinestetik, saya ingin menjadi seorang apa? Sesuai dengan kemampuan kamu tadi. Kamu masing-masing kamu kan sudah tahu kemampuan kamu tadi. Nah, rencana karir masa depan kamu itu mau jadi apa? Menjadi seorang dokter atau menjadi seorang pengusaha? Ya. Nah, silakan dibuat dalam kertas satu lembar. Rencana karir masa depan kamu. 10 tahun lagi saya mau jadi seorang dokter. 10 tahun lagi saya mau jadi seorang guru. Silakan, nak. Nah, siapa? Siapa yang sudah selesai? Ya, silakan Ocha, kamu bacakan. Yang pertama, apa tadi, Ca? Ya, silakan berdiri, Ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ocha ke depan supaya saya bisa menangkap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan membacakan rencana karir masa depan saya. Rencana saya setelah tamat SMP, saya ingin masuk ke SMK. Saya akan mengambil jurusan PTDL atau perangkat lunak komputer. Kedua, cita-citaku. Cita-cita saya ingin menjadi bos muda atau CEO. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang saya inginkan ini ekstrakurikuler pramuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita tentang tes gaya belajar kemampuan kita cukupkan sampai di sini. Nah, kalau ada yang ingin melanjutkan tes berikutnya silakan lagi coba di rumah ya. Cocok tak gaya belajar kemampuan dengan cita-cita kakak ke depannya? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,